waktu saya masih kanak-kanak, sekitar kelas 4, kelas 5 SD, kita dapat dari Bimas Buddha di Lampung loh, namanya Bapak Sudibyono, mungkin beliau sekarang sudah almarhum. Itu dapat 3 buku. Yang pertama Dhammapada, yang kedua Sang Yang Kamahayanikan, yang ketiga Sadharma Pundarika Sutra atau Sutra Teratai. Yang paling mendalam dari Sadharma Pundarika Sutra, Buddha itu mengajarkan bahwa setiap eksistensi keberadaan yang ada di semesta ini semuanya memiliki benih dan memungkinkan semuanya untuk mencapai kebuddhaan. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi apakah Anda seorang pekerja, apakah Anda seorang narapidana, apakah Anda seorang yang sangat jahat sekali, seorang yang baik pun, atau orang yang bagaimanapun, semuanya punya potensi untuk mencapai kebuddhaan. Bahkan di dalam salah satu bab dari Sadharma Pundarika Sutra ada bab Devadatta. Artinya, di dalam bab ini dikatakan Devadatta yang begitu jahat, di kehidupan lampaunya, dia adalah guru dari Sang Buddha itu sendiri. Sehingga di kemudian hari, di masa yang akan datang, beliau telah digaransi, dijamin oleh Buddha Gautama atau Sakyamuni untuk dapat mencapai kebuddhaan. Lalu, ada 7 perumpamaan besar di dalam Sadharma Pundarika Sutra. Di antaranya perumpamaan rumah yang terbakar. Kenapa ada praktek Sawaka Budayana, ada praktek Paceka Budayana, dan ada praktek Bodhisatwayana. Yana di sini artinya kendaraan yang menggambarkan bahwa seseorang dapat mencapai atau praktek spiritual secara Buddhis dengan 3 cara. Yang pertama adalah Sawakayana, kemudian Paceka Budayana, dan Bodhisatwayana. Nah, ini adalah tingkat-tingkatan praktek di dalam spiritual dan Buddhisme, sehingga seseorang pada awalnya hanya dengan mendengarkan Dharma dapat mendapatkan suatu kondisi batin yang tercerahkan. Kemudian dia sendiri mempraktekkan, melakukan pengasingan diri, penyunyian, perenungan, istilahnya adalah kendaraan Paceka Budayana. Nah, kemudian setelah dia memperoleh semuanya itu, dia memperoleh suatu pencerahan batin, dia kembali ke masyarakat, melakukan pelayanan terhadap, dia melayani semua makhluk. Dia menjadi, yang disebut, atau kendaraannya adalah kendaraan Bodhisatwayana. Dengan demikian, maka ultimate goal kehidupan seorang umat Buddha, di akhir kehidupannya, dia harus mencapai atau masuk dalam suatu kendaraan yang disebut kendaraan Buddha. Tujuannya itu satu. Nah, di dalam Sadharma Pundarika Sutra ini sangat ditekankan. Praktek umpamanya Catur Arya Satyani, kita tahu adanya duka, sebab duka, sehingga akhirnya bagaimana keluar dari duka itu sendiri dengan Hasta Arya Marga, kemudian juga Paticca Samutpada. Semua di dalam Sadharma Pundarika ini semua sudah komplit isinya. Diajarkan oleh Buddha secara jelas dan gamblang. Dan di mana seseorang itu ketika sudah mengalami sedikit pencerahan, dia boleh melakukan pelayanan, membantu umat lain, makhluk lain untuk dapat sama-sama menyeberang yang disebut gate-gate para samgate bodhiswaha. Jadi bersama-sama, tidak sendirian. Tapi pada waktu praktek, mungkin dia harus belajar untuk melihat ke dalam dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan di dalam Sadharma Pundarika Sutra ini sangat istimewa, karena ada beberapa bodhisattva besar, di mana Buddha berkomunikasi dengan bodhisattva seperti Maitreya atau Ajita, kemudian bodhisattva Manjusri, bodhisattva Samantabhadra, bodhisattva Avalokitesvara. Dan dalam bab ke-25, bab Avalokitesvara, ini digambarkan bahwa dengan keterfokusan mindful, akan sadar akan karuna dari bodhisattva Avalokitesvara, kita dapat menyelamatkan diri kita dan semua makhluk dengan metode yang dijalankan oleh bodhisattva Avalokitesvara. Lalu juga Buddha mengatakan bahwa di dalam Sadharma Pundarika Sutra ini, Buddha ini bukan cuma satu, banyak sekali. Ada jutaan, miliaran, triliunan, bahkan tidak terhitung, tidak terhingga, dan tidak terbatas. Dimanapun Anda berada, jika Anda sadar penuh, sati sampajana atau mindful, Anda pun sudah jadi Buddha. Tapi itu hanya sekejap.
karena kesadaran itu tidak berlangsung dan bertahan dengan sangat lama. Makanya kita mempraktekkan sadar penuh dalam kehidupan sehari-hari, itu mempertahankan benih kebudayaan itu tetap berkilau, cemerlang, sehingga walaupun sekejap demi sekejap, sesaat demi sesaat, kita dapat mempertahankan itu berkelangsungan secara lebih lama, sehingga benih kebudayaan ini menjadi tumbuh, berkembang, dan membesar, lalu bercahaya dan menyinari seluruh semesta ini. Sehingga semua yang dapat menikmati cahaya, kecemerlangan, kebahagiaan dari teratai. Nah, makanya dikatakan Sutra Teratai atau Lotus Sutra. Ya, nah, teratai adalah salah satu simbol dalam agama Buddha yang menggambarkan hukum sebab akibat atau hukum karma, di mana ada benihnya. Lalu benihnya ini tidak serta-merta setelah itu mati, tapi justru dia akan berbunga. Ketika dia berbunga, dia juga akan berbuah secara bersamaan. Inilah yang disebut hukum sebab akibat, yang disimbolkan sebagai bunga teratai. Nah, dengan demikian, bunga teratai yang ini tumbuhnya di kolam, di lumpur yang begitu kotor, tetapi bisa menjadi begitu indah dan begitu cemerlang, sehingga dapat dinikmati dan dirasakan kehadirannya oleh semua makhluk. Nah, itulah dikatakan sebagai Sabbesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tapi itu belum lengkap. Karena ada satu lagi, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan tidak kehilangan kebahagiaan yang sudah diperolehnya. Buat apa kita memperoleh kebahagiaan kalau akhirnya juga akan hilang? Lebih baik setelah kita bahagia, bagaimana kita mempertahankannya. Bukan hanya menerima, tapi juga harus bisa mempertahankannya. Sehingga bisa bermanfaat, berguna buat generasi yang akan datang. Bukan satu generasi, tapi dari generasi ke generasi selanjutnya. Seperti halnya Buddha Dharma, yang pada awalnya lahir dari satu orang, muncul dari satu orang, Buddha Gautama Sakyamuni, lalu sekarang menyebar ke seluruh dunia, dimanapun dan kapanpun. Semuanya dapat menikmati cita rasa Dharma, sehingga kita semua dapat menciptakan perdamaian dunia, kebahagiaan sejati bagi semua makhluk.